Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Putra Pratama, NIM 2019 210160. Di sini saya akan menjelaskan tentang penolakan terhadap perubahan. Perubahan di dalam perusahaan ataupun bisnis seringkali ditentang ataupun ditolak oleh para pegawai karena berbagai alasan yang menyangkut kepentingan para pegawai itu sendiri dan alasan-alasan para pegawai itu sendiri. Nah, ada beberapa alasan mengapa para pegawai menolak sebuah perubahan tersebut. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi. Orang yang biasanya menolak perubahan biasanya bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Nah, misalnya perubahan terhadap rencana kerja, struktur ataupun teknologi dalam pekerjaan itu mungkin akan berakibat dengan meningkatnya beban kerja mereka, terus berkurangnya keuntungan, prestise, serta berkurangnya kebebasan mereka dalam bekerja. Dan dengan itu tidak menutup kemungkinan terjadinya penolakan terhadap perubahan. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman serta kepercayaan. Para pegawai seringkali tidak mempercayai dan tidak memahami adanya perubahan yang digagas oleh manajer ataupun owner, karena para pegawai meyakini bahwa kebiasaan lama yang dihilangkan dari perusahaan tersebut ataupun bisnis tersebut akan berdampak buruk bagi perusahaan ataupun bisnis tersebut. Dan para pegawai berpikiran bahwa semata-mata perubahan tersebut dibuat hanya untuk keuntungan dan kepentingan para manajer ataupun owner tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakpastian. Para pegawai menganggap hal ini sebagai ancaman bagi mereka karena sebuah kebiasaan yang lama diubah atau yang akan mengalami perubahan akan berdampak pada mereka sendiri, yaitu para pegawai. Para pegawai itu takut karena mereka diharuskan untuk mengikuti perubahan tersebut, sedangkan mereka sendiri tidak mampu untuk mengikuti kebiasaan atau perubahan baru atau sistem kerja yang baru dalam perubahan itu sendiri dan gaya kerja yang baru itu sendiri. Yang keempat yaitu penilaian dan tujuan yang berbeda. Alasan lain ditolaknya sebuah perubahan dalam perusahaan ataupun bisnis yaitu adanya perbedaan pandangan dari beberapa pegawai ataupun beberapa manajer ataupun owner, karena mungkin saja sebuah perubahan tersebut dengan perbedaan berbagai pandangan dari pegawai ataupun manajer akan berakibat dari turunnya kinerja ataupun turunnya pencapaian dari perusahaan ataupun bisnis tersebut. Bahkan hal terburuknya perusahaan ataupun bisnis tersebut dengan perubahan yang baru akan mengalami gulung tikar ataupun bangkrut. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis tumbuhan bidang. Analisis tumbuhan bidang yaitu sebuah analisis yang menyantumkan kekuatan penggerak dan kekuatan penahan untuk melakukan perubahan yang diusung. Nah, kekuatan penggerak itu sendiri yaitu keharusan untuk melakukan perubahan, dan kekuatan penahan yaitu rintangan yang harus dihadapi dalam melakukan perubahan. Nah, analisis tumbuhan bidang ini sendiri
dilakukan dalam perubahan sistem tradisional ke sistem inventaris just in time. Dalam sistem persediaan tradisional ada beberapa kekuatan penggerak. Yang pertama yaitu tabungan biaya persediaan, yang kedua yaitu pekerjaan yang lebih sedikit, dan yang ketiga yaitu respon pasar yang lebih kompetitif. Nah, kekuatan penggerak dari sistem tradisional dan sistem persediaan just in time ini sama kekuatan penggeraknya. Yang berbeda yaitu kekuatan penahannya. Nah, kekuatan penahan dari sistem persediaan tradisional yaitu sistem pengangkutan. Yang kedua yaitu fasilitas. Yang ketiga yaitu keterampilan pekerja. Yang keempat yaitu penolakan serikat pekerja terhadap penghimpunan pekerjaan. Nah, beda dari kekuatan penahan dalam sistem inventaris just in time. Kekuatan penahan dalam sistem inventaris just in time yaitu penggunaan truk, tambahan dock, program pelatihan, dan yang terakhir yaitu penugasan kembali. Nah, untuk mengubah dari sistem persediaan tradisional ke sistem persediaan just in time yaitu adanya perubahan kekuatan penahan dari sistem persediaan tradisional ke sistem persediaan just in time.